Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nani Suryati, Winda Anggraini, Hapsah Emil Lestari, Rizka Amalia, Erika Maulida, dan Putri. Kami mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Di video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu kebijakan sosial pemerintah di era baru, yaitu kelompok usaha bersama yang biasa disingkat dengan KUBE. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kebijakan sosial yang diampu oleh Ibu Enisa MSI. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hak pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan sosial, karena pemerintah memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran sebagai pembuat kebijakan serta penyediaan dan pengelolaan anggaran. Akan tetapi, dalam implementasi pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada dukungan dan partisipasi masyarakat. Salah satu program tersebut yaitu Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui kelompok usaha bersama. Pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan yang melalui rencana pembangunan 5 tahun sejak tahun 1970-an. Keberadaan Lembaga Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti kelompok usaha bersama dari Kementerian Sosial. Kelompok usaha bersama merupakan salah satu program unggul Kementerian Sosial dalam rangka mengetaskan suatu kemiskinan. Dengan skema yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan adanya pengelolaan pendapatan melalui usaha ekonomi produktif. Dalam indikator capaian keberhasilan program kelompok usaha bersama adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin yang penerima bantuan UEP. Dengan melalui program usaha bersama, setiap orang dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang mereka rasakan. Dengan adanya program kelompok usaha bersama, yang kegiatan usahanya yang tadinya dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, kemudian dikembangkan dalam kelompok sehingga setiap anggota dapat meningkatkan adanya pengetahuan dan keterampilan dalam usaha ekonomi. KUBE yang merupakan suatu bentuk kelompok di mana anggotanya terdiri dari 7 hingga 15 orang dan bahkan ada yang mencapai 100 orang. Dalam melakukan program pemberdayaan keluarga miskin melalui program kelompok usaha bersama, pemerintah juga mempunyai mekanisme pelaksanaan program, yaitu dengan adanya pembinaan teknis wilayah dengan dukungan anggaran APBD, sehingga pekerjaan sosial masyarakat yang cakupannya sebagai pendamping yang disebut sebagai pekerja sosial masyarakat terhadap keluarga miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Apa itu penanganan fakir miskin? Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Apa itu kelompok usaha bersama atau KUBE dan usaha ekonomi produktif atau UEP? Kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
Usaha ekonomi produktif atau UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. UB sendiri biasanya beranggotakan 5-20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTPF-MOTM. Bagaimana tahapan pengusulan Bansos QB? Pertama, perorangan masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial, Kabupaten atau Kota melalui Kepala Desa. Kedua, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima QB sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ketiga, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima QB. Keenam, hasil penetapan lokasi dan penerima QB disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Ketujuh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM QB. Apa saja syarat anggota kelompok usaha bersama? Terdapat 6 syarat untuk menjadi anggota kelompok usaha bersama. Yang pertama, rumah tangga miskin yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Yang ketiga, telah menikah atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif. Yang keempat, belum pernah mendapatkan bantuan kelompok usaha bersama. Yang kelima, membentuk kelompok beranggotakan 5-20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap. Dan yang terakhir, mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat. Bagaimana mekanisme pemberian Bansos QB? Bansos QB diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Siapa pendamping sosial QB? Pendamping QB adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan QB agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Apa hak anggota QB? Yang pertama, memilih atau dipilih menjadi pengurus. Yang kedua, mengemukakan pendapat dan gagasan. Yang ketiga, mengelola usaha atau kegiatan. Yang keempat, mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Yang kelima, menerima keuntungan dari hasil usaha. Yang keenam, ikut merumuskan aturan atau kesepakatan kelompok. Dan yang ketujuh, menerima dana bantuan QB sebesar 2 juta per kakak. Apa kewajiban anggota QB? Antara lain yaitu 1. Mematuhi aturan atau kesepakatan kelompok. 2. Menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok. 3. Memanfaatkan bantuan untuk usaha ekonomi produktif atau UEP. 4. Mengelola bantuan sosial UEP QB secara kelompok. 5. Mengelola iuran kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, menyampaikan laporan pertanggungjawaban QB.
UU atau Perda. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif atau UEP yang dimaksud dalam Permensos 2 tahun 2019 tentang bantuan sosial UEP kepada KUB untuk penanganan fakir miskin adalah bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama atau Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin ditekan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 6 Maret 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Indonesia tahun 2019 nomor 269 oleh Widodo Eka Tajana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta. Kritik dan saran mengenai kebijakan sosial ini ialah KUB adalah program yang sangat baik yang langsung dinaungi oleh Kementerian Sosial. Dari beberapa dokumentasi yang tersebar, banyak masyarakat yang diuntungkan dan sejahtera. Tentunya ini adalah hal yang positif. Namun, untuk keterlibatan pemerintah dalam program KUB ini harus lebih diawasi dan didampingi secara maksimal, dan anggota lebih memperhatikan hak dan kewajibannya selama pelaksanaan KUB. Itulah tadi pembahasan dari kami terkait salah satu kebijakan sosial pemerintah di era baru, yaitu kelompok usaha bersama yang biasa disingkat dengan KUB. Semoga informasi tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.